Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi rekan-rekan semuanya. Pada hari ini uh, saya ingin memberikan sharing materi mengenai pemenuhan SPA, sarana, prasarana, dan alat di klinik Pratama. Ya, di dalam ini sebetulnya juga membahas juga mengenai klinik utama ya, karena untuk pemenuhan SPA, sarana prasarana, dan alat sesuai kebijakan ini juga berlaku untuk klinik Pratama maupun klinik utama. Tentu semua hal tersebut diatur oleh suatu standar usaha klinik berdasarkan Permenkes 14 tahun 2021 mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di sektor kesehatan. Kita tahu bahwa proses perizinan untuk fasilitas kesehatan di saat ini itu menggunakan dasar kebijakan Permenkes 14 tahun 2021 ini. Di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan bahwa terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan. Yang disebut fasilitas kesehatan ini yang pertama adalah tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, baik itu dokter, dokter gigi, dokter spesialis gitu ya, kemudian praktek kebidanan, keperawatan ya, kemudian yang kedua dan lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah puskesmas, yang ketiga adalah klinik, yang keempat rumah sakit, yang kelima UTD, unit transfusi darah, yang keenam laboratorium kesehatan, yang ketujuh apotek, yang kedelapan optikal, yang kesembilan adalah fasienkes untuk kepentingan hukum, ya, yang 10 fasienkes tradisional, dan yang ke-11 adalah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri, di mana fasilitas-fasilitas kesehatan ini terintegrasi baik milik pemerintah maupun oleh swasta ya. Kemudian dasar regulasi yang mendasari dasar regulasi dari perizinan seluruh fasilitas kesehatan ini diatur di Permenkes nomor 14 tahun 2021 tadi tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan ya. Dan ini tidak lepas juga kita juga akan mengadop dari Permenkes 2052 tahun 2011 tentang izin praktek kedokteran. Dasar kebijakan semua fasilitas dan perizinannya ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini, maka terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar usaha, standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan ya. Nah, di situ disebutkan bahwa pada pasal 3 bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka peraturan menteri yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk dalam pelaksanaan perizinan berusaha kesehatan dinyatakan masih tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Dalam lampiran peraturan tersebut disebutkan bahwa di klinik itu diatur dengan kode KBLI 86105 untuk aktivitas klinik swasta dan 86104 untuk aktivitas klinik pemerintah. Ruang lingkup kegiatannya itu seluruh klinik Pratama dan utama swasta, kalau untuk yang klinik swasta, dan yang untuk pemerintah seluruh klinik Pratama dan utama yang milik pemerintah. Kemudian skala usaha skala usahanya ini seluruhnya tingkat resiko untuk klinik ini karena melakukan pelayanan kesehatan termasuk dalam tingkat resiko yang menengah tinggi, baik punya swasta maupun pemerintah. Sehingga untuk persyaratan perizinan berusahanya wajib untuk mempunyai NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar apa aja yang dipunyai, seperti sertifikat mengenai sertifikat untuk pengelolaan limbah gitu ya, MOU dengan pihak ketiga, SPPL, kemudian juga mengenai bangunan ya. Jangka waktu untuk perizinan 20 hari dan masa berlaku perizinan ini 5 tahun ya. Dan ditetapkan ini oleh di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota.
Nah, di sini disebutkan bahwa untuk sama untuk aktivitas klinik pemerintah maupun klinik swasta, persyaratan perizinan berusahanya itu pasti ada persyaratan administrasi ya. Mau juga persyaratan teknis-teknis ini biasanya bersifat bangunan, sarana prasarana, peralatan, obat-obatan dan bahan habis pakai di klinik. Kemudian juga persyaratan standar sumber daya manusia dan struktur organisasi klinik dan bentuk dan jenis pelayanan apa yang diberikan di klinik tersebut. Nah, berhubungan dengan materi yang saya berikan ini, nanti kita akan fokuskan mengenai bagaimana sih standar mengenai sarana, prasarana maupun peralatan yang ada di sebuah klinik ya. Ya, ruang lingkup dari peraturan tersebut itu mengatur kegiatan klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap baik di klinik pemerintah maupun di klinik swasta. Jadi nanti mengenai standar, mengenai sarana, prasarana maupun peralatan, ini akan mengacu dari apa yang akan diberikan oleh pelayanan yang diberikan oleh klinik tersebut, baik klinik utama maupun klinik pratama ya. Kita tahu bahwa klinik ini adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif ya. Kalau medik dasar ini adalah klinik pratama, yang spesialistik adalah klinik utama. Klinik pemerintah ini adalah klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, lembaga pemerintah maupun TNI Polri. Klinik swasta adalah klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Persyaratan sebuah klinik ini nanti kita fokuskan bahwa pada saat Bapak Ibu nanti akan mendirikan sebuah klinik akan harus mengikuti persyaratan umum pendirian sebuah klinik ya. Yang saya fokuskan di sini di materi ini adalah yang poin 7 yaitu bahwa dalam persyaratan perizinan klinik ini akan ada dokumen self assessment klinik yang meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medik, baik kefarmasian dan laboratorium, pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan maupun SDM. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tahu dulu apakah klinik yang akan didirikan itu sudah memenuhi persyaratan sarana prasarana peralatan dan SDM. Untuk tahu apa saja, pasti kita juga harus membuat ruang lingkup kira-kira klinik kita ini akan memberikan pelayanan apa saja. Apakah pelayanan dasar atau spesialistik, apakah juga punya kekhususan dalam pelayanan yang ada di klinik kita. Ya, sama ya. Untuk bagi kalau untuk yang klinik sudah berdiri pada saat perpanjangan sertifikat untuk standar klinik atau perpanjangan perizinan klinik, tetap sama seperti pada saat pendidikan akan mengurus perizinan lagi setiap 5 tahun sekali, juga sama akan menyertakan dokumen self assessment yang meliputi pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan sumber daya manusia. Nah, untuk tahu pemenuhan sarana prasarana peralatan dan sumber daya manusia ini, kita juga harus menetapkan dulu pelayanan apa yang akan kita berikan di klinik dan kira-kira apakah akan ada pelayanan penunjang medik yang akan kita berikan di klinik seperti pelayanan kefarmasian maupun laboratorium. Kemudian juga misalkan nanti Bapak Ibu ternyata akan ada melakukan perubahan ya, belum selesai masa izin kliniknya tapi akan melakukan perubahan, juga akan mengurus seperti tadi perpanjangan tadi ya. Di mana perubahan-perubahan apa saja sih yang kira-kira Bapak Ibu harus urus pada saat ternyata apakah ini saya akan merubah akan ada perubahan dalam beberapa hal dalam klinik, apakah saya harus mengurus revisi perizinan yang baru lagi atau tidak. Ada beberapa persyaratan perubahan itu terjadi apabila ada perubahan, misalkan ada perubahan kepemilikan modal, akan ada perubahan jenis klinik yang dari misalkan dari pratama menjadi utama gitu, dari yang medik dasar umum kemudian menjadi yang pratama khusus atau utama khusus, atau pelayanan dari rawat inap ke rawat jalan atau sebaliknya, atau akan ada penambahan pelayanan, akan menambah layanan farmasi, layanan laboratorium mungkin ya, kemudian juga ada perubahan alamat klinik, maka
Saat 5 poin ini terjadi, maka Bapak Ibu akan mengurus suatu proses seperti perizinan ke dinas satu pintu lagi. Dan pada saat mengurus itu, untuk perubahan tersebut juga akan dimintai dokumen self assessment klinik yang meliputi pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan SDM sesuai dengan perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian di dalam klinik ini pasti ada persyaratan umum, persyaratan umum, tapi juga ada persyaratan khusus. Salah satu persyaratan khusus ini yang harus dipenuhi adalah daftar sarana, prasarana, bangunan, obat-obatan, dan bahan habis pakai yang kita gunakan di klinik atau kita miliki di klinik. Selain daftar SDM, sumber daya manusia, daftar jenis pelayanan, SIP tenaga kesehatan, surat izin praktek dokter, perawat, bidan, analis, apoteker, apakah juga mengenai persyaratan kerjasama MOU dengan pihak ketiga, pembuangan limbah B3, kemudian dokumen-dokumen IMTA bila mempekerjakan tenaga-tenaga asing ya. Untuk materi ini kita fokuskan pada bahwa persyaratan khusus untuk pemenuhan sarana prasarana bangunan, obat-obatan, dan bahan habis pakai. Dari sisi sarana ya, sarana ini kita fokus ke bangunan. Bagaimana sih sebuah klinik itu dipersyaratkan di peraturan tersebut bahwa bangunan klinik ini harus mudah diakses ya. Jadi mungkin akan dipertimbangkan misalkan letak klinik tersebut justru sangat susah diakses oleh masyarakat atau pengguna. Kemudian bangunan ini juga harus kuat dan kokoh. Kemudian juga bangunannya ini bersifat permanen, tidak bergabung dengan tempat tinggal perorangan. Ya, jadi mungkin perlu diperhitungkan nanti pada saat Bapak Ibu membangun sebuah klinik, apakah boleh dari kayu atau separuh tembok separuh kayu ya, karena memang bangunan klinik ini harus bangunan yang bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal perorangan. Ya, kenapa? Ya karena klinik ini pelayanan kesehatan yang diberikan untuk pasien-pasien yang sehat maupun sakit ya. Kemudian yang sakit ini pasti juga ada risiko infeksi. Jangan sampai risiko-risiko infeksi di pelayanan klinik ini akan menjadi sumber infeksi bagi tempat tinggal perorangan bila menyatu dengan klinik gitu ya. Kemudian juga memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Pasti enggak, klinik ini pasti memiliki suatu sistem, alur, atau tata cara penataan yang mudah, aman, nyaman gitu ya. Kemudian yang kelima, tata ruang ini memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pasti ada ruang tunggunya, pendaftaran, ada ruang pelayanan gitu ya, dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan. Kemudian untuk klinik yang terletak di kantor, maka pintu masuk klinik ini harus terpisah dan tidak boleh bergabung dengan ruangan yang lain. Jadi untuk kantor-kantor perusahaan atau kantor-kantor pemerintah yang mengadakan sebuah layanan klinik, maka memang harus didesain bahwa klinik ini diposisikan dengan pintu yang terpisah dengan pintu masuk ke kantor tersebut ya. Kemudian klinik-klinik yang terletak di dalam gedung perbelanjaan ini tidak boleh melayani rawat inap maupun operasi ya, dan letaknya juga diatur ya supaya untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi dari klinik ke luar atau ke bagian yang lain. Kemudian tata letak ruang pelayanan ini juga harus memperhatikan zona-zona klinik, di mana zona yang infeksius, mana yang zona yang tidak infeksius. Nah, ini harus diperhatikan di sebuah klinik. Yang selanjutnya komponen bangunan dan materialnya itu juga harus kuat ya, kokoh, kuat, permanen ya, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Jadi kita klinik ini harus memfasilitasi misalkan yang datang ternyata orang tua, kemudian juga susah untuk berjalan ya. Nah, itu juga harus diakses ya, baik pada dari ruang tunggu sampai ke toilet maupun ke ruang pelayanan. Yang ke-11 tentunya kawasan klinik ini bebas dari rokok ya. Pasti teman-teman di klinik, Bapak Ibu di klinik harus membuat suatu kebijakan bahwa di klinik ini merupakan kawasan bebas rokok termasuk untuk petugas kliniknya ya. Kemudian yang ke-12 memiliki papan nama dengan mencantumkan jenis klinik, nama klinik, kekhususan klinik, dan jam operasional. Jadi pelanggan akan melihat dengan jelas ini klinik apa gitu ya. Kemudian dia memberikan pelayanan apa dan dia jamnya pelayanannya di jam berapa.
Kemudian juga di ruang tunggu akan tercantum nama dokter-dokter yang memberikan pelayanan, ya, dokter siapa, di jam berapa, memberikan pelayanan apa, ya. Kemudian klinik dengan layanan farmasi wajib memasang papan nama apoteker, ya. Jadi klinik yang memberikan pelayanan farmasi memang wajib ya ditempel berbentuk plang gitu di ruang apotek yang terlihat oleh pelanggan bahwa ini nama apoteker yang menjadi penanggung jawabnya adalah siapa. Kemudian untuk sesuai dengan standar Permenkes 14 2021, sarana di klinik yang termasuk dalam sarana, ruangan di klinik itu harus mempunyai beberapa ruangan ini gitu ya. Jadi ruang pendaftaran, ruang administrasi, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang tindakan, ruang pojok ASI, kamar mandi atau WC maupun ruang lain sesuai kebutuhan. Ruang lain sesuai kebutuhan misalkan ada laboratorium, ada fisioterapi gitu ya. Kemudian ada ruang farmasi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mendirikan sebuah klinik, nah silahkan untuk melihat bahwa ini adalah ruangan yang wajib ada untuk memenuhi persyaratan sebuah klinik. Kemudian kalau klinik dengan rawat inap pasti satu paket ya. Klinik dengan rawat inap ini pasti punya ruang perawatan sarananya. Kemudian dia juga pasti punya ruang gawat darurat. Kemudian ada ruang staf klinik. Jadi jangan sampai klinik ini klinik rawat inap malah tidak mempunyai ruang untuk staf klinik yang bekerja shift-shiftan karena klinik ini merupakan klinik rawat inap. Kemudian untuk klinik rawat inap wajib memiliki instalasi atau ruang farmasi, ya. Kemudian ada ruang laboratorium dan ada ruang dapur gizi. Kenapa? Karena pada saat kita klinik ini memberikan suatu pelayanan rawat inap pasti membutuhkan sebuah pelayanan gizi, ya, memberikan makan dan ini maka harus tersedia ruang dapur gizi. Untuk klinik rawat inap ini minimal harus memiliki bed 5 dan 5 tempat tidur dan paling banyak adalah 10 tempat tidur. Kemudian persyaratan dari sisi prasarana tadi sarana ya mengenai bangunan, ruang pelayanan gitu ya. Sekarang ke prasarana. Apa sih yang disebut prasarana di sebuah klinik? Prasarana di sebuah klinik ini meliputi satu sistem penghawaan atau ventilasi. Kemudian yang kedua sistem pencahayaan, yang ketiga sistem air dan sanitasi. Ya, bagaimana penyediaan air dan sanitasi di klinik tersebut ya, pernah diukur atau tidak, pernah dimonitor atau tidak, bagaimana pencahayaannya, ada ruangan yang gelap atau tidak, bagaimana di ruang-ruang pelayanan pecah dan ini bisa diukur secara berkala. Kemudian sistem ventilasi, apakah pernah dimonitor ventilasinya seperti apa ya, berapa pertukaran udara di klinik tersebut. Kemudian pengolahan limbah cair. Limbah cairnya ini bagaimana sistem pengelolaannya, dibuang kemana, ada pengelolaan atau tidak. Tadi disebutkan sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021 bahwa pengelolaan limbah ya limbah B3 untuk di klinik itu adalah dengan menggunakan SPPL ya. Kemudian sistem kelistrikannya seperti apa, perlu dimonitor. Kemudian kalau mati lampu juga seperti apa, apakah ada genset, bagaimana pengelolaan gensetnya. Kemudian sistem gas medis, mungkin di pelayanan klinik ini menggunakan gas medik seperti oksigen, kemudian juga untuk pelayanan rawat inap ya. Kemudian juga apakah ada sistem proteksi kebakaran, kemudian sistem proteksi petir dan ambulan. Untuk ambulan ini dikhususkan, diwajibkan adalah untuk yang klinik rawat inap. Kita harus memastikan bahwa prasarana klinik ini harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik, ya. Kemudian itu adalah untuk prasarana, ya. Kemudian untuk persyaratan minimal peralatan klinik. Jadi di klinik itu peralatan meliputi peralatan-peralatan kesehatan dan non kesehatan pada jenis-jenis ruang yang ada dalam bangunan sesuai dengan area fungsional klinik. Jadi memang di sebuah klinik itu ada standar ruangan. Di dalam ruangan-ruangan pelayanan tersebut pasti akan ada suatu alat-alat kesehatan dan non kesehatan. Dan ini sudah diatur di Permenkes 14 tahun 2021. Jadi apa saja sih standar peralatan pada ruang pemeriksaan umum atau konsultasi. Kemudian peralatan pada ruang kesehatan gigi dan mulut,
Kemudian ada standar peralatan pada ruang persalinan, bagi yang melayani persalinan, ada peralatan pada ruang ASI, ada peralatan pada ruang rawat inap, ruang instalasi farmasi, ruang sterilisasi, ruang laboratorium, ya sesuai dengan pelayanan dan ruang yang diberikan di klinik. Kemudian persyaratan peralatan di klinik utama, nah ini pada klinik utama itu sesuai dengan kebutuhan pelayanan serta paling sedikit memiliki set pemeriksaan umum dan emergency kit. Karena klinik utama ini sangat beragam dan kadang beberapa klinik utama memiliki kekhususan. Contohnya misalkan klinik khusus DHT, ya, klinik khusus mata, ya. Pasti peralatan-peralatannya ini menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh klinik tersebut. Tapi disebutkan di sini bahwa minimal memiliki set pemeriksaan umum dan emergency kit. Kemudian juga memiliki set tindakan medis, bahan habis pakai, perlengkapan, mebeler, dan pencatatan pelaporan pada klinik utama di ruang tindakan disesuaikan dengan pelayanan spesialistik yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan, ya, tergantung dengan kekhususan dari pelayanan klinik utama yang diberikan. Kemudian penunjang yang lainnya, pelayanan yang lain adalah pelayanan kefarmasian di klinik. Untuk sarana ruang farmasi sekurang-kurangnya berfungsi sebagai penerimaan resep, pelayanan, penyerahan dan konseling, ya. Dan di sini juga memenuhi, di sini pasti akan ada alat-alat kesehatan dan bahan habis medik habis pakai yang menjadi persyaratan di ruang farmasi. Jadi pelayanan peralatan ruangan, sarana ruangan, prasarana yang dibutuhkan itu memenuhi standar dari pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan kefarmasian di klinik, ya. Kemudian klinik yang tidak menyelenggarakan pelayanan farmasi harus memiliki lemari khusus penyimpanan obat darurat dan bahan medis habis pakai. Jadi memang bila sebuah klinik ini tidak melakukan pelayanan kefarmasian, berarti memang klinik ini juga harus memiliki suatu lemari khusus yaitu untuk menyimpan obat-obat emergensi, ya. Dan obat-obat darurat dan bahan medis habis pakai di klinik ini ditetapkan oleh Menteri. Jadi memang akan diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan apa saja sih standar obat-obat darurat yang harus ada di sebuah klinik, ya. Untuk ruang laboratorium juga seperti itu, ya, bahwa di ruang laboratorium itu dapat menyelenggarakan menunjang upaya-upaya diagnostik. Di sini akan ada sarana bangunan untuk sebuah persyaratan sebuah laboratorium, dan di sini juga memenuhi suatu prasarana, pencahayaannya berapa, ventilasinya seperti apa, bangunannya standarnya seperti apa, ada peralatan, perlengkapan peralatan, ya. Kemudian ruangannya harus sesuai dengan standar pelayanan laboratorium di Puskesmas sesuai Permenkes 32 tahun 2011 tentang pelayanan laboratorium yang ada di Puskesmas, ya. Nah, kemudian ruang laboratorium ini hanya disediakan bagi klinik yang menjalankan pelayanan laboratorium, baik dia terutama untuk bisa dalam bentuk klinik-klinik yang terintegrasi untuk melakukan pelayanan laboratorium. Kemudian jenis peralatan minimal sesuai dengan PMK 14 tahun 2021 bila mereka ada standar, ya, nanti akan saya sharekan standar-standar peralatan di ruang laboratorium sebuah klinik. Begitu pula untuk pelayanan radiologi, di radiologi ini untuk pemenuhan sarananya, ruang bangunannya harus memenuhi standar Permenkes 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi, ya. Apa syarat-syarat ruangan yang distandarkan untuk sebuah pelayanan radiologi. Persyaratan dan perizinan alat radiologi serta tenaga kesehatannya ini diatur oleh Menteri Kesehatan, ya, mengenai pelayanan radiologi. Dan ini juga di radiologi ini juga akan ada peralatan-peralatan yang harus dipenuhi, ya, untuk memberikan pelayanan radiologi, ya. Dan juga prasarana bagaimana listriknya, kemudian bagaimana kalau mati lampu, kemudian bagaimana ventilasinya, ya. Nah, ini prasarana di sini juga harus dipenuhi sesuai dengan standar. Nah, ini saya tampilkan standar sarana prasarana dan alat di klinik sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021. Ya, ini sebagai contoh saja, ya, bahwa di sini disebutkan bahwa ini adalah dokumen self assessment, ya, yang di poin A kemampuan pelayanan klinik dan pelayanan penunjang medik yang dimiliki, ya.
Nah, ini ada kriteria assessment, ada hasilnya, Bapak Ibu tinggal conteng iya atau tidak. Iya atau ada atau tidak, dan di sini di kolom sebelahnya ada keterangan ya. Nah, contohnya pelayanan medik dasar, bila ini sebuah klinik pratama berarti oh iya, di sini wajib diisi. Kemudian apakah di situ ada pelayanan gigi, kesehatan gigi dan mulut? Kalau ada silahkan diconteng iya, bila tidak diconteng tidak gitu ya. Kemudian apakah ada pelayanan gawat darurat, apakah ada pelayanan rujukan, ada home care, rehab medik. Nah, ini silahkan diisi sesuai dengan standar peralatan, standar pelayanan yang ada di klinik Bapak Ibu semua. Kemudian yang di poin B, ini ada standar sarana, yaitu bangunan dan ruang klinik. Ya, bangunan dan ruang klinik ini merupakan standar sarana. Di sini ada kriteria asesmennya. Contohnya di poin 1, bangunan klinik bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, kecuali klinik di apartemen, perkantoran, rumah, toko, rumah susun, pusat perbelanjaan, bangunan yang sejenis dengan akses yang terpisah ya. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana dengan klinik Bapak Ibu? Diconteng iya, misalkan memang ini sesuai ya. Kemudian bangunan klinik memperhatikan fungsi keamanan dan kenyamanan. Apakah di klinik Bapak Ibu seperti itu? Nah, ini contohnya. Ini sifatnya adalah dokumen self assessment yang Bapak Ibu mengisi sendiri. Kawasan di dalam bangunan klinik harus bebas asap rokok. Iya atau tidak? Ya, terpasang papan nama. Dilihat iya atau tidak. Nah, sebelum melakukan perizinan, Bapak Ibu harus ngeprint ya dokumen ini dan silahkan diconteng untuk melakukan ini self assessment ya, penilaian terhadap diri sendiri ya. Ruang pelayanan mediknya ada atau tidak ya, ruang gigi ada atau tidak, ruang tindakan, ruang gawat darurat, rawat inap, persalinan, ruang nifas, pojok ASI, apakah ada ruang radiologi, apakah ada instalasi farmasi, silahkan diisi sesuai dengan pelayanan yang diberikan di klinik. Kemudian selain ruang itu juga ada ruang penunjang non medik ya. Selain ruang-ruang untuk pelayanan medis juga ada yang non medis seperti apa? Ada ruang ASI, gudang umum, kamar mandi, ruang jaga perawat untuk rawat inap, dapur untuk rawat inap, apakah ada lahan parkir, apa tempatlah ada parkir ambulan untuk rawat inap, dan mungkin yang lainnya bisa Bapak Ibu tambahkan di poin ini. Misalkan ternyata ada ruang-ruang tambahan di klinik Bapak Ibu yang belum tersebut di dalam kolom self assessment ini. Kemudian yang di poin C, Bapak Ibu akan mengisi prasarana klinik. Prasarana klinik apa saja yang di self assessment, misalkan di sisi penghawaannya ada atau tidak, pencahayaannya, air, limbah, pengolahan limbah cair ya, SPPL-nya ada atau tidak, ada sistem kelistrikannya, sistem gas medik, proteksi, sistem ambulan, komunikasi, dan Bapak Ibu bisa tambahkan misalkan di tempat Bapak Ibu ada suatu prasarana lainnya. Kemudian yang poin D adalah peralatan. Apa saja sih standar peralatan klinik ini? Bapak Ibu tetapkan, Bapak Ibu ini rawat jalan atau rawat inap. Silakan diconteng. Contohnya nih di assessment, di baki logam tempat alat steril tertutup. Di rawat jalan, misalkan Bapak Ibu rawat jalan, di rawat jalan ada berapa, di rawat inap ada berapa. Misalkan Bapak Ibu menjalankan pelayanan rawat inap ataupun rawat jalan. Kemudian contohnya buku isi hara tes. Oh, di rawat jalan ada satu. Misal, oh ternyata saya juga rawat inap, di rawat inap ada satu juga. Ya silahkan itu sampai ke corong telinga, Nirbecken. Ini adalah standar peralatan yang harus dimiliki oleh sebuah klinik ya. Silakan Bapak Ibu isi. Misalkan ternyata Bapak Ibu ada alat-alat ini yang belum terpenuhi, ya silakan dipenuhin dulu sebelum Bapak Ibu mengajukan perizinan. Ya kenapa? Karena ini memang merupakan standar minimal. Kemudian bahan habis pakai apa yang ada di klinik seperti alkohol, povidone iodin, kapas, kasa, sarung tangan antiseptik, sarung tangan steril ya. Ini adalah bahan-bahan habis pakai yang minimal ada. Kemudian juga perlengkapan lainnya seperti apa yang menunjang bantal, baskom, tempat tidur ya, lampu, lemari. Nah, ini silahkan tempat sampah tertutup, tempat penyimpanan jarum, kemudian mebelernya ada kursi, ada meja, berapa jumlahnya di masing-masing ruang atau unit pelayanan. Kemudian apakah ada sistem pencatatan pelaporan? Jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan nih ya, catatan pelaporannya harus ada buku register, formulir surat keterangan
keterangan apa saja, keterangan sehat, keterangan sakit ya, kemudian inform consent, rujukan, kertas resep, kemudian surat keterangan dan lain-lainnya. Misalkan di sini ada tambahan, silahkan ditambahkan di poin selanjutnya apa saja catatan pelaporan yang Bapak Ibu lakukan di klinik. Kemudian yang E, peralatan yang menyelenggarakan pelayanan gigi. Misalkan di klinik Bapak Ibu ada layanan gigi, ya berarti minimal harus ada alat-alat gigi ini ya. Band lurus besar, band lurus kecil, bor intan. Nah, ini adalah standar-standar peralatan gigi yang minimal harus ada di sebuah klinik ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu buka dulu Permenkes 14 tahun 2021, kurang lebih di halaman sekitar halaman 600-an ya. Karena Permenkes ini tebal sekali. Nah, ini untuk alat-alat gigi ini lumayan sangat banyak, sampai ke mebeler, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian yang poin F, misalkan Bapak Ibu ternyata kliniknya adalah rawat inap dan menyelenggarakan persalinan, di sini tersebut standar-standar alat-alat untuk perawat persalinan di klinik ya. Nah, ini silahkan dibaca aja dan disesuaikan. Jadi, ini Bapak Ibu sudah punya standar, punya acuan nih. Kalau saya mau buka klinik persalinan 24 jam, nah ini alatnya apa saja yang harus disediakan. Gitu. Misalkan tidak ada, ya silakan untuk diadakan dulu dan direncanakan untuk mengadakan ya sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan perizinan. Termasuk insersi alat ekstraksi kontraksi dalam rahim ya atau AKDR. Ini standarnya alatnya apa saja. Termasuk bila persalinan satu paket dengan set alat resusitasi bayi. Alat minimalnya adalah seperti ini ya. Kemudian bahan habis pakai yang harus ada apa saja ya. Nah, ini banyak sekali nih ya untuk yang persalinan ya. Memang persalinan ini juga standar alat untuk ibu dan standar alat untuk bayinya juga ya. Di sini sudah lengkap meliputi peralatan medis, kemudian mebeler dan bahan habis pakai sampai ke pencatatan dan pelaporan. Kemudian misalkan Bapak Ibu tadi kan dipersyaratkan harus memiliki ruang ASI. Dan di ruang ASI itu ada apa saja alatnya, standarnya ada breast pump ya, minimal 1 buah misalkan ya. Nah, perlengkapan ada mebelernya. Kalau Bapak Ibu itu rawat inap, maka ini adalah standar alat-alat yang harus ada di sebuah klinik yang rawat inap ya. Jadi memang sudah lengkap sekali di peraturan ini. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan kira-kira apa saja ya yang akan dilengkapi. Kemudian peralatan klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium yang tadi kemampuan pelayanan laboratorium medis yang pratama ya. Karena untuk di klinik pelayanan yang terintegrasi adalah pelayanan laboratorium medis yang pratama. Ini adalah standar peralatan ya harus ada klinik memiliki harus ada alat-alat apa saja sesuai dengan medis pratama. Nah, untuk medis pratama lab ini bisa mengacu pada ada sih peraturan mengenai lab klinik, juga bisa mengacu pada peraturan PMK 32 tahun 2019 tentang lab puskesmas ya yang sama dengan terintegrasi dengan pelayanan di puskesmas. Kemudian untuk radiologi, nah di sini ada alat standar alatnya apa saja dan ini Bapak Ibu bisa isikan mengacu pada Permenkes 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinis ya. Kemudian struktur organisasinya harus punya di bagian manajemen apa saja, ada penanggung jawabnya, ada ada lain dokter radiologi gigi menjadi penanggung jawab itu hanya untuk satu klinik, jadi tidak boleh merangkap. Ada SIP-SIP-nya ya. Kemudian untuk dokter spesialis, untuk klinik pratama sedikitnya paling tidak punya 2 dokter ya. Untuk klinik kalau untuk klinik utama ini di sini ada 2 dokter ya, atau ada 2 dokter spesialis di bidang layanan primer, silahkan ya untuk pratama ya. 1 dokter dan 1 dokter spesialis di bidang layanan primer itu juga silakan, atau 2 dokter gigi ya untuk layanan yang khusus gigi ya. Kemudian ini ada penanggung jawab farmasi kalau dia melakukan pelayanan farmasi, kemudian juga ada SDM-SDM-nya yang di klinik disebutkan saja berapa jumlahnya, yang ada apa. Kemudian juga STR SIP-nya dipastikan semuanya sudah atas beralamat klinik dan masih aktif untuk STR-nya semuanya ya. Itu yang ini yang paling penting ya untuk perizinan dari tenaga kesehatan.
Nah, bila ada tenaga asing yang dipekerjakan, nah ini memang agak ribet ya, karena harus ada izin mempekerjakan tenaga asing dan sertifikat kompetensi yang diakui, ya ada STR-nya. Kemudian juga di klinik pasti ada tenaga-tenaga non kesehatan, contohnya satpam, pekarya, tenaga administrasi dan lain-lainnya ya. Nah, ini nanti di stempel ya, di print, diisi, CPS-nya di stempel, tanda tangan dari penanggung jawab klinik. Termasuk ada laporan-laporan yang harus dilaporkan oleh klinik, bisa ke puskesmas ataupun ke dinas kesehatan. Dan ini sekarang wajib masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi klinik itu pun juga mirip dengan puskesmas, dia harus melakukan pelaporan-pelaporan layanan, jumlah kasus gitu ya. Laporannya kemana? Bisa ke puskesmas di tempat di mana Bapak Ibu itu di balai kerja, di mana Bapak Ibu itu memberikan pelayanan atau membuka sebuah klinik ya. Ya, itu di sini sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, ini adalah standar prasarana alat dan Bapak Ibu bisa download di Permenkes 14 tahun 2021 ya. Baik, terima kasih. Ini sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mendirikan klinik, silahkan ya dari materi saya ini kemudian Bapak Ibu perlengkap dengan mendownload di Permenkes 14 tahun 2021. Kemudian baik untuk yang baru, perpanjangan ataupun yang ada perubahan. Baik, terima kasih atas menyimak dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.